Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana bil qur'anil karim liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilaina mualliman wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita syukuri nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat sehingga bisa berkumpul di masjid Allah ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Jamaah, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini selalu bisa merawat, memelihara iman kita agar bisa berkembang menuju tingkatan takwa. Sebab janji keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Saudara, dalam sebuah hadis Bukhari yang panjang, nanti di akhirat, di yaumul hisab, pada saat kita masing-masing akan menghadapi peradilan dari Allah, mahkamah yang luar biasa dari Allah, dalam keadaan panas terik, penuh rasa takut akan menghadapi sidang dari Allah. Maka di situ ada 7 golongan manusia yang Anda akan mendapat jaminan keamanan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. 7 golongan manusia yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga di hari mahsyar nanti akan mendapat perlindungan dari Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita itu semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab tentang kepemimpinan. Seorang bapak pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, rumah tangganya. Seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan akan dimintai pertanggungan jawab tentang kepemimpinan kita. Pemimpin yang adil, ranking pertama jamaah, hamba yang sangat dicintai. Sebab keadilan seorang pemimpin akan membawa keselamatan, kebahagiaan bagi orang banyak. Sebaliknya, kezaliman seorang pemimpin membuat sengsara orang banyak pula. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba yang sangat dicintai oleh Allah sehingga akan mendapat naungan dari mahsyar nanti. Wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang sudah tekun beribadah kepada Allah. Dia masih muda, tapi sudah aktif, tekun beribadah kepada Allah. Beragama dengan baik. Jadi dalam masalah agama jangan nunggu orang tua. Kalau sudah peot, sudah kelereot, baru saya akan sholat yang baik. Tapi kalau ada anak muda sudah tekun beribadah kepada Allah, sangat dicintainya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, lelaki yang hatinya tertambat di masjid. Cumantel ono ing masjid,
Wong lanang sing atine cumantel ana ing masjid. Cinta masjid, selalu ingin ke masjid dan meramaikan masjid Allah. Ini pun hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Saudara. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang cinta mencintai, sayang menyayangi karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Agama mengajarkan supaya kita cinta kepada orang lain bukan karena pangkat, harta, atau lain-lain. Tapi unsur yang menonjol adalah karena ketakwaan. Karena Allah. Dia khusyuk, dia tekun, dia baik. Saya dekati, saya raketi. Gitu. Jadi cinta mencintai karena Allah. Berpisah. Dan bertemu karena Allah. Yang berikutnya. Wa rajulun talabat huzatu mansubin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita cantik jelita untuk berbuat mesum, berbuat tidak baik, lalu sanggup menolak, maaf, aku takut siksa Allah. Ya, jadi seorang laki-laki yang selalu memelihara kehormatan dirinya, sehingga diibaratkan ya diajak oleh wanita cantik ya, tanpa bayar, tanpa apa untuk berbuat tidak baik, sanggup menolak dengan mengatakan maaf, ini akhafullah, saya takut siksa Allah. Itu pun hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu biyamini. Seorang yang selalu infak, selalu sedekah sembunyi-sembunyi, ikhlas. Sehingga diibaratkan tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. Tanpa pamrih, ikhlas betul. Ya, itu pun sangat dicintai oleh Allah. Yang ketujuh, yang terakhir. Warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang pada waktu sunyi, sepi, zikir, mengingat Allah, kemudian meleleh air matanya, menangis karena Allah. Itu perkara besar, saudara. Kalau kita sanggup menangis karena Allah, ya, menangis karena lain itu nomor dua. Menangis karena ditinggal orang yang kita cintai, karena kehilangan, karena macam-macam, itu kedua. Tapi ada orang menangis karena Allah, itu maha dahsyat. Saya ingat, saudara, tahun 16 kalau waktu saya naik haji di Padang Masar itu, jamaah ya, khotibnya itu ya, penceramahnya seorang Nahdien ya, hebat sekali. Menggetarkan sekali ceramahnya itu. Jamaah nangis semua, saudara. Kalau melihat ceramahnya itu. Saya ingat itu. Nah, kalau kita bisa menangis karena Allah, itu hebat. Apalagi di waktu sunyi sepi, di malam hari misalnya. Kita zikir, kita ingat dosa-dosa kita, lalu meleleh air matanya. Itu akan mendapat naungan di hari mahsyar. Itu jamaah. 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Mudah-mudahan jamaah yang saya hormati, kita bisa termasuk salah satu, salah dua, atau salah berapa dari 7 golongan manusia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang saya hormati, itu tadi ciri daripada ibadur rahman, hamba Allah yang baik ya. 7 macam hamba Allah yang baik. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74 Allah menerangkan juga sifat-sifat ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang baik. Di situ ada 11 sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman, hamba Allah yang baik. Yang pertama, selalu merendah, berjalan di muka bumi, menunduk merendah tanpa rasa sombong, dan bila diolok-olok tidak merasa tersinggung. Alladzi yamsuna 'alal ardi haunan, tunduk. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salam, apabila mungkin diolok-olok oleh orang lain, orang jahil, selamat, tidak tersinggung. Ya. Yang kedua, ciri daripada hamba Ar-Rahman adalah alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang melampaui malam-malam harinya dengan sujud dan berdiri salat malam. Ya. Entah jam berapa, mungkin jam 3, jam 2. Ya, yang penting sudah tidur. Itu ciri salat malam, sudah tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadur rahman selalu mohon kepada Al-Khaliq, kepada Allah, agar dijauhkan daripada siksa neraka jahanam. Alladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannama inna adzabaka kana gharama. Yang selalu mengatakan, Rabbana, Tuhan kami, jauhkan kami daripada siksa neraka jahanam. Fa inna saat mustaqar wa muqama, karena neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali. Yang keempat, ciri daripada ibadur rahman adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang apabila mengeluarkan hartanya tidak boros, tidak kikir, tengah-tengah lah, tidak obral sampai bangkrut nanti, juga tidak kikir medit sampai enggak mengeluarkan infak, tapi baina dzalika qawama, antara keduanya. Yang kelima, ibadur rahman, hamba Allah yang baik adalah walladzina yad'una ma'allah ilahan akhar, tidak musyrik, tidak menyeru kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Sebab ada orang sudah menyembah, mengabdi kepada Allah, menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada yang lain juga. Mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada klenik, kepada dukun, kepada jimat. Bukan ibadur rahman. Jadi tunggal tauhidnya itu hanya kepada Allah. Yang keenam, wala yaqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh jiwa itu haram kecuali dengan alasan yang benar. Kita bunuh kambing, ayam karena mau dimakan, bismillah, alasan yang benar. Apalagi manusia. Nyamuk kita bunuh karena gigit, ini alasan. Tapi kalau ada semut lewat, nggak membahayakan ya, dipites, itu zalim, saudara. Tidak membunuh jiwa kecuali bilhaq, dengan alasan yang benar. Itu ibadur rahman. Yang ketujuh, wala yaznun, tidak berzina. Hamba yang baik, ibadur rahman, tidak berbuat zina.
Yang kedelapan, ibadur rahman tidak bersaksi palsu. Wala yashhadu zur, tidak bersaksi palsu. Dalam pengadilan, karena saksi palsu itu ya, orang yang benar bisa salah, orang yang salah bisa jadi benar. Ibadur rahman tidak mau bersaksi palsu. Yang kesembilan, ibadur rahman menjauhi perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Yang dikerjakan itu hanya yang bermanfaat. Pekerjaan apa saja, cangkruk misalnya, yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Itu ibadur rahman. Yang ke-10, tidak berpaling apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Kalau dielingno dengan Al-Quran tidak membangkang, tidak membantah. Jadi taat kepada peringatan Al-Quran. Dan yang terakhir, ibadur rahman selalu mohon kepada Allah. Doa ini saudara hendaknya kita hafal dan kita banyak melakukan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, Tuhan kami, jadikanlah istri-istri dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Saya kira hafal semua saudara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itulah jamaah ciri daripada ibadur rahman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedahnya, manfaatnya bagi kita. Akhirnya mari kita tutup khutbah kita ini dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qudiyal hajat. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mala sholihan tarduhu wa aslih lana fi dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.